Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, meninggali ada yang nanya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan cantikkan juga hati kita, ya, akan cantikkan akhlak kita, ya, akan cantikkan iman kita, dan yang terpenting akan cantikkan juga surga kita tempat kembali nanti. Insya Allah, subhanallah, semangat luar biasa. Insya Allah ya. Teteh berdiri ya. Boleh Teteh, biar Teteh fokus ya, biar aku juga fokus mencatat materi Teteh. Aku duduk, Teteh biar bebas ya di sini. Istilahkan Teteh. Mangga Ensa. Barangkali di sini ada yang belum kenal, jadi kita kenalan sebentar aja ya, insya Allah. Nama saya Karina Hakman, biasa dipanggil Teh Karin. Sekarang udah umur 37 ya, jadi mulai ngerasain Bu Karin. Kadang dipanggil Teh Karin, kadang dipanggil Bu Karin, kadang orang ganti-ganti, mungkin dia bingung mau manggil apa. Ya, Teteh asli dari Bandung, kelahiran 1989. Aktivitas sekarang utamanya jadi ibu, 3 anak, anak-anak homeschooling. Sekarang sementara ini, nggak tahu sampai kapan. Selain itu di ranah profesional, Teteh sekarang mengemban amanah sebagai tenaga ahli di Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagai researcher juga di UI, tapi Teteh nggak double jabatan ya. Researcher di UI itu tambahan, hanya sesuai by project, tapi full time-nya di Kementerian Ketenagakerjaan. Bisa homeschooling gimana? Karena Teteh kerjanya lebih banyak WFH, lebih banyak dari rumah ya. Jadi tetap bisa mendampingi anak-anak gitu, insya Allah. Selain itu mengerjakan amanah yang lain di masyarakat sebagai public speaker seperti yang sekarang sedang dilaksanakan. Walaupun mungkin lebih tepatnya lebih kepada sebagai sesama muslimah saja ya, yang kita sedang saling nasihat menasihati dalam kebaikan, saling nasihat menasihati dalam menetapi kesabaran, insya Allah. Teteh dulu ngambil S1, ngambilnya Bachelor of Commerce. Itu mungkin kalau di Indonesia sarjana ekonomi ya. Walaupun sebenarnya Teteh nggak ngambil ekonomi, itu dari University of Auckland di New Zealand ya. Alhamdulillah waktu itu dapat beasiswa dari New Zealand Education. Teteh lanjut S2, ngambil Master of Business di Monash University di Melbourne, Australia. Alhamdulillah waktu itu dapat beasiswa dari LPDP RI. Tapi Teteh udah pulang ya. Dan sudah mengabdi 2H+1. Jadi insya Allah, karena sekarang alumni LPDP lagi di kecil-kecil apa kontribusinya ya, insya Allah. Ya Alhamdulillah. Jadi dengan segala apa yang tadi disampaikan, disclaimer terlebih dahulu, boleh jadi ada di antara sahabat solihah yang hadir di sini yang ternyata lebih banyak ilmunya dari Teteh. Ada juga yang lebih bertakwa dari Teteh. Jadi Teteh mohon maaf kalau nanti ada salah dan kurang. Tapi hidayah adalah milik Allah, maka sama-sama kita meluruskan niat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada kita sebaik-baik hidayah untuk kita semua, insya Allah. Hari ini Teteh diminta sharing-sharing berkenaan tentang berharga sejak Allah memilihku, berharga tanpa validasi dunia. Ini Masya Allah ya, barakallahu fiq wa jazakumullah khairan katsiran untuk Teh Vina dan tim yang sudah milih temanya ya. Banyak yang request, ini live streaming ya. Tadi nggak tahu pada ngontak nggak ke panitia. Mungkin karena kita hidup di zaman dimana kita serba dihakimi ya. Kita serba ditabrakan antara satu dengan yang lain. Kita serba dibanding-bandingkan. Dan harga diri kita dengan adanya perbandingan-perbandingan tersebut mudah sekali goyah, mudah sekali runtuh gitu ya. Apalagi dengan era sosial media, tolak ukur yang ada di media sosial ya, yang ada di internet itu seringkali mengacaukan ya, tentang jati diri kita sebetulnya mau kemana. Dan di hari ini kita mau mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan diri kita kembali, mungkin nanti bisa dibawa pulang oleh-olehnya, tentang bagaimana sebetulnya jauh sebelum kita menghargai diri kita sendiri, Allah sebetulnya sudah menghargai kita duluan. Ya. Dari mana, dari kapan mulai menghargainya? Ini boleh slide pertama.
Lanjut. Dari mulai kita diciptakan. Bahkan kalau kita mau kilas balik, dari mulai penciptaan manusia, Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari tanah. Bahkan tanahnya juga bukan tanah kayak tanah di luar gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala jelaskan di Quran surah Al-Hijr ayat 29 sampai 32. By the way, slide-nya Teteh kasih ya. Seperti biasa isinya ayat Al-Quran, jadi nggak mungkin Teteh jual juga. Nanti bisa didapetin kalau kurang jelas ya. Di Quran surah Al-Hijr ayat 29 sampai dengan ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, yakni Adam, dari tanah liat kering dari lumpur hitam. Coba kalau kita bayangin, kita lihat tanah di luar sana, apa yang dilakukan orang terhadap tanah? Diinjak. Orang nyarinya apa sekarang? Emas. Emas harganya naik, tapi kita nggak diciptakan dari emas. Kita juga nggak diciptakan dari berlian. Awal mula kejadian manusia diciptakannya dari tanah lumpur, tanah yang kering, dari lumpur hitam. Jadi kalau ngelihat wajah di kanan kirinya, ini yang garelis sadayana teh, semuanya cantik-cantik, masya Allah. Jangan lupa awalnya kita dibikin dari tanah. Tanahnya adalah tanah kering, lumpurnya lumpur hitam. Apa yang menjadikan kita mulia? Sesederhana, karena ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Yang awalnya manusia itu diciptakan dari tanah kering, lumpur, hitam, tidak berharga, lalu Allah sempurnakan kita. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan kita. Di Quran surah Al-Isra ayat 70, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan, yakni dengan kelebihan yang sempurna. Jadi sumber kemuliaan kita itu ternyata bukan dari apa yang tampak di wajah kita. Kita boleh terlihat cantik karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjaga diri kita sesuai dengan syariat. Tapi jangan lupa, yang sesungguhnya bukan yang tampak fisik. Yang sesungguhnya adalah bagaimana amalan dan hati. Insya Allah nanti kita akan sampai ke hadis tersebut. Yang memuliakan kita adalah Allah. Buat yang kemudian bisa punya pendidikan yang tinggi, nggak usah kegeeran. Yang memuliakan kita bukan ilmu itu. Yang memuliakan kita adalah Allah. Buat yang hartanya banyak, nggak usah kegeeran. Bukan karena kita pintar ngitung, bukan karena kita pintar kerja, bukan karena kita pintar bisnis, bukan karena kita pintar investasi, bukan. Kita mulia karena Allah yang memuliakan kita. Bahkan ketika kita beribadah sekalipun, gak usah kegeeran ngerasa diri kita hebat dengan banyaknya ibadah kita. Kita pun bisa beribadah karena Allah yang memuliakan kita. Jadi bisa kita bayangkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dari sesuatu yang hina seperti lumpur hitam tadi, Allah jadikan sesuatu yang mulia, yang bahkan kata Allah Subhanahu wa taala apa? Maka tunduklah kamu kepadanya. Nah itu. Dengan bersujud ini perintah kepada siapa? Kepada para malaikat. Malaikat itu terbuat dari apa? Dari cahaya. Malaikat yang terbuat dari cahaya, yang selalu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk bersujud kepada siapa? Kepada penciptaan Allah, yakni Adam alaihissalam. Artinya jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kita diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan kita. Bahkan bentuknya sekalipun sama Allah dikasih spesifik. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Jadi dengan kita yang beragam ini, warna kulitnya beda-beda ya, tinggi badannya beda-beda, bentuk hidungnya beda-beda, bahkan kemudian jenis rambutnya berbeda-beda. Semuanya adalah bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kalau ada yang kemudian ngerasa dirinya tidak berharga di hadapan cermin karena penampilannya, karena fisiknya, harus ingat Allah lah yang udah nyiptain kita. Sehingga setiap kali kita sedang melihat diri kita sendiri dan kita nggak suka dengan apa yang kita lihat, sejatinya kita sedang tidak suka dengan apa? Dengan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita kemudian mulai menjelek-jelekan diri kita sendiri. Sejatinya kita bukan hanya sedang menjelek-jelekan diri kita, tapi yang lebih berbahaya adalah kita sedang menjelek-jelekan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di sini yang suka bikin sesuatu, ngegambar kah, nulis gitu ya? Atau misalnya kalau nggak salah nanti ada agenda menyusun bunga ya, dan sebagainya. Atau suka bikin konten, di sini kayak banyak konten kreator ya. Gimana rasanya ketika misalnya ada orang yang hina, ih nggak bagus, apa sih ini tulisannya? Gambarnya nggak bagus, postingannya nggak bagus. Bahkan katanya ada orang yang stres karena misalnya jumlah likes dan komen dan engagement yang turun. Rasanya gimana? Nah sekarang ini Allah yang menciptakan kita, dan Allah itu maha sempurna. Dan Allah sudah menyampaikan, Allah sudah menciptakan kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Tiba-tiba ada manusia yang nggak tahu diri, dia bilang sama Allah, enggak, ini nggak bagus. Warna kulit ini nggak bagus. Rambut kayak gini nggak bagus. Betapa menyedihkannya. Bahkan Allah SWT sampai mau menyampaikan, memuliakan dengan cara apa? Dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kita adalah satu-satunya makhluk yang sekarang ada di atas muka bumi ini yang dikaruniakan akal sedemikian rupa sehingga kita memiliki kecerdasan untuk bisa melintasi darat, melintasi laut, bahkan melintasi udara. Ya, kalau burung, iya dia bisa terbang, tapi dia nggak bisa berenang, nggak bisa dia bikin kapal. Nggak bisa dia bikin kereta wush yang bisa bikin saya kemarin ngisi di Depok, pagi ini ngisi di Bandung, nanti sore insya Allah ngisi di Bintaro. Ada wush, dibantu dengan seizin Allah. Kalau nggak keburu, nggak bisa. Itu bagian dari kemuliaan yang Allah SWT karuniakan kepada manusia. Dan itu semua manusia, nggak ada pengecualian. Kecuali Teh Ensa, nggak ada. Kecuali Teh Vina, nggak ada. Semuanya. Maka ketika kita sedang merendahkan diri kita, merasa diri kita nggak bisa, aduh kayaknya otak saya ada segini-gininya, nggak bisa lagi deh kalau belajar, nggak bisa lagi deh berkarya, nggak bisa lagi deh mikir, nggak bisa lagi deh jadi lebih baik. Kita lagi menghina coba, menghina Allah SWT, menghina ciptaan Allah SWT. Yang padahal manusia ini oleh Allah SWT sudah dikaruniakan akal. Yang akal ini luar biasa. Katanya hewan yang sangat-sangat cerdas itu adalah lumba-lumba ya. Tapi lumba-lumba sampai sekarang nggak ada bikin kereta wush, nggak ada. Bikin pesawat juga nggak ada. Bikin teknologi yang bisa bikin orang live streaming, bisa memproyeksikan slide ke sini ya, teknologi optik nggak ada. Manusia yang bikin. Tapi manusia kemudian lupa. Apa yang terjadi ketika lupa tentang potensi dia, merasa diri dia nggak berharga? Ya udah deh, hidup gue gini-gini aja. Ya udah, hidup gue gini-gini aja. Kenapa? Karena tadi lupa dengan potensinya, lupa dengan betapa berharganya dirinya. Dan bukan hanya itu saja, Allah SWT memuliakan kita dan Allah memastikan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Allah senang sama kita, Allah sayang sama kita, kita itu dikasih rezeki itu yang baik, yang enak.
Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bertahan hidup saja. Cukup makan nasi sama telur. Tiap hari makan nasi sama telur. Kalau Allah berkehendak bisa. Di New Zealand itu sapi-sapi kan gede banget. Jadi kalau pergi ke peternakan, itu pangkalnya paha sapi aja udah sticky ini. Pangkal pahanya. Jadi tinggi, gede banget. Makanannya apa? Tanya sama peternaknya. Peternaknya bilang, rumput. Sepanjang tahun makannya rumput. Bisa segede itu. Jadi sebenarnya manusia yang sekecil saya bisa aja kan kalau Allah mau ya udah kamu makannya nasi aja terus. Tapi sama Allah nggak dikasih begitu. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dikaruniakan berbagai makanan yang di dalam Al-Quran karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikanlah apa yang kamu makan. Ada tanda kekuasaan Allah di sana. Apa tanda kekuasaan Allah? Dari ujung ke ujung dunia makanan tuh rasanya beda. Siomay aja, siomay Bandung sama siomay Jakarta sama atau beda? Beda. Tahu Bandung sama tahu Jakarta beda kan? Beda. Padahal itu teh baru tahu. Saya heran dulu, kenapa ya orang teh ke Bandung beli tahu? Sebagai orang Bandung kan aneh ya. Sampai akhirnya saya pindah ke Bekasi. Baru nyadar, oh tahu di sana nggak enak. Ya. Kita pergi ke Jawa, Jawa Timur. Sotonya beda dengan soto di Padang. Kenapa beda? Rempahnya beda. Bumbunya beda. Kita pergi ke, di sini ada ahli traveler ya, Teh Vina. Ke Kazakhstan saya lihat. Kazakhstan ini rekomendasi. Ya. Makanannya beda ya, Teh Vina ya. Di setiap belahan dunia, maka makanannya berbeda, rasa-rasanya berbeda. Itu adalah bagian dari karunia Allah yang kata Allah, mata'an lakum, untuk kesenangan kamu. Supaya kita senang, supaya kita happy. Pernah gak kita mikir pada saat kita lagi makan, enak banget makanannya, terus kita langsung ingat sama Allah, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah sudah mengaruniakan kepada aku makanan yang enak ini. Atau selama ini kita abai saja, kita lupa aja. Oh udah biasa makan enak. Di Bandung pun segala juga enak. Kita lupa bahwa sekian banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kenikmatan bagi kita, baik kenikmatan yang kita minta maupun kenikmatan yang belum kita minta. Hatta sesederhana makanan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat sayang sama kita. Nah sekarang bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ngasih semuanya sama kita, sebegitu sayangnya sama kita, sampai rezeki difikirin, makanan difikirkan. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan rezeki yang terbaik untuk kita, pakaian yang terbaik untuk kita, udara yang terbaik untuk kita, bumi yang terbaik untuk kita. Terus bisa-bisanya si manusia-manusia ini kemudian ngerasa kayaknya gak ada yang sayang sama aku. Kayaknya hidup aku nih udah gagal. Kayaknya aku nih gak berharga. Padahal selama ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga kehidupannya, yang menjaga rezekinya, yang menjaga kesetiap harinya. Kurang ajar gak kalau kita ngebayangin ya, ada ibu yang dia jagain terus anaknya bilang, mama mah gak sayang sama aku. Ibunya mungkin gimana? Kamu ya, seumur hidup mama gini ya, gak tidur mama ngurusin kamu, mama gini dan sebagainya. Apa? Ya jadi anak durhaka ya. Na'udzubillah min. Ya, kita jangan sampai jadi hamba yang durhaka. Sama Allah sudah diciptakan sedemikian, dimuliakan. Jangan sampai kita lupa asal mulanya kita. Bahkan setelah kemudian Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, lalu manusia berikutnya lahir dari apa awalnya? Air mani yang hina. Ini dewasa semua ya. Air yang hina. Bayangkan air yang hina itu sel terkecilnya saja nggak kelihatan. Tapi dengan kekuasaan Allah, dari air yang hina itu jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, jadi kemudian ada tulangnya, lalu kemudian jadi bentuk yang lain. Allah tiupkan ruhnya,
Allah muliakan dia, Allah karuniakan dia pendengaran, Allah karuniakan dia penglihatan, Allah karuniakan kita semuanya akal untuk berpikir, Allah karuniakan kita hati. Allah nyiptain kita mudah bagi Allah. Tapi dengan segala sesuatu yang Allah karuniakan kepada kita, itu bukan untuk kita bermain-main belaka. Yang menjadikan kita untuk tetap berharga, itu satu, kenapa kita diciptakan, kenapa kita dibikin bentuknya begitu, kenapa kita dikasih akal begini, kenapa kita dikasih rezeki begini dan begitu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita bicara tentang pernikahan, kita akan ketemu ayat ini. Kita bicara tentang pendidikan anak, kita ketemu ayat ini. Kita bicara tentang ilmu, kita ketemu ayat ini. Kita bicara tentang hati, kita ketemu ayat ini. Kenapa? Karena kalimat tauhid merupakan akar dari segala sesuatu. Kalimat tauhid adalah pondasi bagi segala sesuatu. Kita mau membangun rukun iman kan? Rukun iman itu pondasinya adalah tauhid. Kita mau membangun rukun Islam, pondasinya juga adalah tauhid. Kita mau membangun pondasi izah. Izah itu apa? Rasa kehormatan diri. Kehormatan diri yang muncul bukan karena kita merasa hebat, tapi kehormatan diri karena kita menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lahirnya dari tauhid. Kenapa? Kita akan tetap berharga selama kita berada di jalan ini. Bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdikan 24 jam sehari kita kepada Allah. Maka ketika kita sudah fokus seperti itu, kita akan menjadi manusia yang paling merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari manusia. Merdeka dari validasi dunia. Merdeka dari ikatan-ikatan pujian manusia yang sangat-sangat melelahkan. Manusia mengharapkan kita untuk sempurna, Allah enggak. Ada yang punya teman dekat? Pernah ngalamin punya teman dekat? Yang demanding. Begitu kita melakukan kesalahan, dia ngejauh. Kita minta maaf, tapi dia nggak pernah balik sama, dia berubah. Itu manusia. Pernah ketemu orang yang suka menghakimi, menjudge. Bentar lagi lebaran by the way. Siap-siap ketemu om, tante, uwa, sepupu-sepupu. Harus ikhlas. Supaya apa? Kalau uwa nanti ngomongin, hah? Anak uwa mah gajinya segini. Kamu berapa gajinya? Udah nikah belum? Tiap lebaran tanyain sama gitu aja. Udah nikah belum? Yang udah nikah, gimana udah isi belum? Udah punya anak satu, kapan nyambung lagi? Gimana udah punya rumah belum? Hak milik apa ngontrak? Itu manusia. Susah kita menyenangkan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sederhana. Gimana cara kita bikin senang Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan apa di dalam salah satu hadis? Ya, hadis qudsi disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa tidaklah seorang hamba mendekatiku dengan sesuatu yang paling aku cintai kecuali sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Yang wajibkan tuh sholat, puasa. Itu sholat yang 5 waktu itu adalah sesuatu yang Allah cintai. Allah senang kalau kita sholat. Apa lagi? Allah senang kalau kita berdoa. Kita mau dicintai sama Allah, banyakin doa. Bahkan Allah perintahkan kita untuk membaca apa di Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku menyembah, aku mengabdi, kepadamulah aku memohon pertolongan. Beda sama manusia. Misal saya minta tolong sama siapa gitu ya, fulanah. Sekali saya minta tolong fulanah, oh yaudah mangga. Minta tolong lagi, oh yaudah mangga. Minta tolong lagi, mungkin dia udah mulai mikir, ya orang minta tolong terus ya, saya dimanfaatin apa? Yang ke 10-11 kali mungkin dibales pun enggak.
Kenapa? Karena manusia terbatas, kapasitasnya terbatas. Allah nggak begitu. Allah itu kekuasaannya sangat-sangat besar. Yang setiap doa kita semuanya didengar. Selama kita tidak minta memutus silaturahim, selama kita tidak meminta kelakuan perbuatan dosa, Allah akan mengabulkan. Allah akan mendengar atau Allah akan mengganti. Ada yang dikabulkan di dunia, ada yang Allah Subhanahu wa taala simpan sebagai pahala kita di surga. Ada yang Allah ganti dengan yang lebih baik sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat ketika mendengarkan ini, kata para sahabat gimana? Ya Rasulullah, kalau memang demikian berarti kami memperbanyak doa. Maksudnya dibanyakin gitu doanya, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Allah lebih banyak pengabulannya. Jadi kalau kita mau minta sama Allah, minta aja banyak-banyak. Allah pengabulannya lebih banyak. Kita berdoa saja menjadikan kita lebih berharga karena itu perintah Allah. Sejauh mana kita berdoa sama Allah? Itu yang jadi pertanyaannya. Apa yang bikin kita semakin dicintai sama Allah? Sesederhana setelah melaksanakan yang wajib, di antara ibadah-ibadah kita, di antara sholat-sholat kita, kita senantiasa dalam keadaan taat kepada Allah. Kita ikutin aja. Anak teteh yang bungsu Fatimah, dia nanya, gimana caranya masuk surga? Teteh jawab, sesederhana, kita ikutin aja. Allah suruh apa, kita kerjain. Allah jauhkan kita dari apa, ya udah kita jauhkan. Apa yang Allah larang, jauhi. Apa yang Allah perintahkan, dekati, lakukan. Sesederhana itu. Dan kita percaya, kenapa? Karena kita percaya Allah yang paling sayang sama kita. Allah yang menciptakan kita. Sesederhana itu. Jadi fokusnya jelas, hanya untuk itu saja hidup kita. Maka tadi merdeka dari validasi dunia. Tapi kalau kita lupa siapa pencipta kita, kita lupa dengan ayat ini, kita lupa dengan peranan kita, apa yang terjadi? Ada ayat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179. Ayatnya ngeri banget. Soalnya di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam. Dengan apa? Banyak manusia yang apa? Yang dia punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, yang dia memiliki mata tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, yang dia memiliki hati tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka mereka ini adalah seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah lagi. Kenapa? Allah sudah muliakan loh dengan akal, Allah sudah muliakan loh dengan iman, tapi direndahkan. Dia merendahkan dirinya dengan apa? Tadi dia punya hati nggak dipergunakan memahami ayat-ayat Allah. Apa yang terjadi ketika tidak paham terhadap ayat-ayat Allah? Kayak hewan ternak, terombang-ambing dengan dunia, terombang-ambing dengan tren, terombang-ambing dengan omongan orang. Kenapa? Hewan ternak itu kerjaannya dari bangun sampai ketidur lagi itu diatur sama penggembala. Ya, namanya juga hewan ternak yang diternak. Jadi ada sekian ratus domba di peternakan di New Zealand itu. Banyak banget sejauh mata memandang. Pas udah jadwalnya si domba-domba ini masuk ke kandang, dilepasin sama peternakannya, farmersnya, anjing-anjing penggembala. Anjingnya sedikit, paling 4, 5 untuk seluas itu. Ngapain si anjing itu? Dia arahkan domba-domba itu masuk ke kandang. Ya. Dan dombanya ngikut lagi. Kalau saya mikir ya, tinggal lari ke sana aja gitu ya, jangan ngikutin. Bisa, tapi enggak, domba itu mereka ngikutin aja. Suruh ke sini mereka masuk, suruh ke sana mereka pergi. Jadwalnya makan mereka keluar gitu ya. Setiap musim semi, musim panas mereka beranak pinak. Gitu aja terus muter hidupnya. Ngikutin apa yang diarahkan sama si anjing-anjing tadi, sama si peternak tadi. Maka kehidupan manusia yang dia tidak memahami ayat-ayat Allah, yang dia tidak mengabdikan dirinya kepada Allah, seperti itu bahkan lebih hina lagi. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia tidak berpegang kepada Al-Quran, kan dia nggak tahu mana yang baik, mana yang salah. Atau dia ragu mana yang baik, mana yang salah.
Dan dia nggak tahu mana pilihan yang terbaik. Jadi apa? Ya udah ikut-ikutan orang aja. Kalau trennya hijab syar'i. Nanti kalau tren hijabnya udah nggak syar'i, ya udah nggak syar'i lagi. Kalau trennya ta'aruf, ikutan ta'aruf. Kalau trennya pacaran, ya udah pacaran lagi. Ya, mau ditambahin ya contohnya? Kalau trennya kajian Hanan Attaqi, ya udah ikutan kajian Hanan Attaqi. Kalau trennya drama Korea, ya udah ikutan drama Korea. Kalau trennya nasyid, kalau trennya boy band Korea, ya udah boy band Korea. Jadi gimana? Kalau trennya kemudian ngaji-ngaji, kalau trennya dance TikTok, ya udah ikutan dance TikTok. Mau gimana? Masing-masing dari kita sedang struggling dengan berbagai tren di dunia ini. Mungkin hawa nafsu seseorang akan berbeda dengan hawa nafsu yang lain. Dan sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita apa adanya. Yang bahkan ketika sudah terombang-ambing tadi, masih bisa nggak kita dicintai? Masih. Kenapa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah, dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Yang bahkan ketika kita tadi merugikan diri kita sendiri, merendahkan diri kita sendiri dengan terombang-ambing terhadap manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bilang sama kita, mau nggak aku cintai lagi? Kita yang udah kotor, yang udah jelek dengan dosa, yang udah penuh dengan maksiat, Allah namarin, mau nggak aku muliakan lagi? Mau nggak aku jadikan berharga lagi? Gimana caranya? Taubat kok, balik lagi kau. Makanya kita tidak boleh merendahkan orang lain yang belum hijrah. Kita tidak boleh merendahkan orang yang belum hijab. Gak boleh merendahkan orang yang masih begini, orang yang masih begitu. Termasuk teteh, ketika teteh ngasih contoh-contoh tidak bermaksud merendahkan. Kenapa? Karena boleh jadi taubat orang yang tadi melakukan hal tersebut diterima oleh Allah dan meninggikan derajatnya. Sehingga bagian aspek-aspek kehidupan kita, di fase manapun kehidupan kita, kita selalu punya jalan untuk berharga. Tapi tadi berharganya di sisi Allah. Dan Allah membukakan pintu itu. Allah cinta banget, sayang sama kita. Dipanggil-panggil kita. Yuk taubat yuk, balik lagi yuk. Perintahnya apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yuk cepet-cepet bersegeralah. Kepada apa? Kepada maghfirah, kepada ampunannya Allah. Berapa azan yang selama kita dengar azannya, kemudian kita abaikan. Abaikan ini bukan ninggalin sholat, tapi kita bilang, ntar dulu ah, lagi tanggung scrolling, ntar dulu ah, lagi tanggung tugasnya, ntar dulu ah, lagi tanggung rapannya, ntar dulu ah, lagi tanggung ini, tanggung itu, dan sebagainya. Padahal sama manusia, kita telat baca WA, kita telat baca balas WA aja, kita bilang, maaf ya, saya baru buka WA lagi. Tadi saya gini. Padahal itu manusia. Sama Allah gimana? Ada nggak kita mikir ketika kemudian azan datang, hayya 'alas shalah, dipanggil sama Allah, yuk sholat yuk. Allah ingin berdua-dua, kita berdua-dua dengan Allah. Hayya 'alal falah, yuk menuju kepada kemenangan. Sholat itu menuju kepada kemenangan. Sama Allah diajak kita menang. Terus kita dengan santainya dengerin azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus ya gini. Dan pada kondisi seperti itu kita sedang merendahkan diri kita, padahal Allah menghargai kita. Maka kunci dari segala sesuatunya untuk kita bisa berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di sini. Terus gimana dengan di hadapan manusia? Bagaimana dengan validasi kita di hadapan manusia? Sebelum menjawab itu, coba kita jawab dulu pertanyaan yang sebelumnya. Apa? Emang kenapa kita butuh validasi manusia? Coba kita pikir. Untuk apa kita butuh validasi manusia? Apakah manusia yang ngasih kita makan? Apakah manusia yang ngasih kita kecantikan? Apakah manusia yang ngasih kita jodoh?
Dan yang terpenting, apakah manusia yang akan menghakimi kita di akhirat nanti? Kalaulah seisi bumi ini mau menghancurkan kita, tapi Allah mau menyelamatkan kita, niscaya kita akan selamat. Dan kalaulah seluruh bumi ini mau menyelamatkan kita, tapi Allah tidak mau menyelamatkan kita, kita nggak akan selamat. Terus kenapa kalau kita butuh validasi manusia? Karena manusia yang kelihatan. Saat ini Allahnya nggak kelihatan. Ada gitu yang ngaku-ngaku ngelihat Allah, bohong ya. Nggak boleh. Kita kemudian merasakan apa? Yang kita rasakan adalah iman. Kita yakin Allah itu ada, kita yakin surga itu ada, kita yakin neraka itu ada, maka itu yang menguatkan kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun yang kelihatan manusianya. Sehingga ketika manusia mengatakan bahwa kamu mah gak bagus gini, bajunya masa sih kayak gitu, kayak ibu-ibu bajunya ini gitu ya, pergi ke salon, pakai baju kayak gini, dipanggilnya, ya bu silahkan. Begitu udah masuk salon khusus muslimah, buka kerudung, ya kak silahkan. Ya. Tapi karena yang kita cari adalah validasi dari Allah, nggak butuh, ya nggak apa-apa. Mau orang bilang kita gimana ya. Ketika kita memilih jalan hijrah, kan ada aja nanti ujiannya. Kita fokus aja, saya mau mencari ridha Allah. Ketika kita fokus hidup kita hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah, kita bahkan gak punya waktu untuk mikirin omongan orang. Kenapa masih punya waktu mikirin omongan orang? Karena hatinya belum penuh untuk Allah. Masih mau mikirin validasi manusia. Ketika kita hanya memikirkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita gak punya ruang di dalam hati untuk memikirkan validasi manusia. Kenapa? Karena untuk mencari validasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh waktu seumur hidup. Bahkan kalaulah hari ini, Masya Allah, tabarakallah, tahajud, checklist. Sahur, checklist. Istighfar sebelum subuh, checklist. Sholat subuh, checklist. Puasa, checklist. Masya Allah, kajian, checklist. Semuanya checklist. Adakah di antara kita yang kemudian merasa aman? Dan kemudian kita bilang sama Allah, gua nih penghuni surga. Enggak kan? Ya. Kenapa? Karena masih ada nyawa kita yang kita belum tahu ini akhirnya kemana. Kita belum tahu ini husnul khotimah atau tidak. Maka kita belum merasa aman. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita hanya berfokus kepada mencari ridha Allah. Tapi kan ada hablum minan nas teh. Hablum minanas itu hubungan dengan manusia otomatis akan baik kalau kita mencari ridho Allah. Kenapa teteh bilangnya pasti? Karena ketika kita mencari ridho Allah, kita akan memperbaiki akhlak kita. Ketika orang melakukan kesalahan, kita mudah memaafkan. Kenapa? Karena kita mencari ridho Allah. Ketika orang ngegibahin kita di belakang, kita nggak berapa terasa berpengaruh. Kenapa? Buat kita yang terpenting ridho Allah. Ada orang merasa bahagia, mendapatkan kesenangan, kita nggak iri hati, kita nggak hasad. Kenapa? Karena kita hanya mencari ridha Allah. Kebayang nggak konsep itu? Maka kita fokus ke sana, hati kita merdeka. Tapi begitu ya ini tercabut tadi, terombang-ambing. Bahkan lebih hina lagi, kenapa? Bedanya hewan ternak sama manusia, manusia dikaruniakan akal untuk berpikir. Kalau hewan ternak, tidak. Boleh? Slide berikutnya. Sayangnya, hidup di dunia ini adalah tempatnya kita diuji. Sehingga dengan tugas yang tadi ada tantangannya. Apa tantangannya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surah An-Nahl ayat 63. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad, tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Ada setan yang memusuhi kita, yang gak suka sama kita, yang jealous sama kita, yang sudah berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa? Aku akan menggoda mereka.
dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari semua arah setan akan menggoda kita. Menjadikan yang salah, yang buruk terasa indah. Buka kerudung. Sempat rame, ada influencer buka kerudung, bikin surat cinta. Aku mau buka kerudung karena aku ingin mencari jati diriku. Supaya begini, supaya begitu. Wah, orang kemudian komennya, semangat ya kak. Kesannya surat cintanya bagus ya. Itu diperindah. Oleh siapa? Oleh setan. Setan memperindah yang buruk. Pacaran dibikin indah, kelihatan indah sama setan. Padahal sebetulnya buruk. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang oleh setan dijadikan terasa indah. Caranya gimana? Dicari excuse-nya. Mau doom scrolling terus ya, setannya bisik gitu. Gak apa-apa, kan kamu butuh me time, self love. Nonton terus, gak apa-apa kan kamu me time, self love. Diperindah, perkara yang buruk diperindah. Pacaran, ya kan cinta itu datangnya dari Allah. Ini beneran, ada yang curhat begitu. Jadi dia naksir sama non-muslim. Bilang katanya, terus dia curhat ke saya, teh, tapi kan hati ini bukan saya yang ngontrol. Cinta ini kan datangnya dari Allah. Itu salah satu contoh bagaimana setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Ya. Silakan kita introspeksi diri kita, mana bagian yang kurang. Yang selama ini kita mencari excuse, mencari alasan-alasan untuk bisa terus melakukan kemaksiatan tadi. Ya. Dan bukan hanya itu saja, tapi kehidupan dunia sama Allah Subhanahu wa taala disampaikan di sini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Dunia itu dijadiin indah sama Allah Subhanahu wa taala dan dia ada di hadapan mata kita dan dia terang benderang menggoda kita. Maka betapa banyak orang bisa kerja ya. Wah, pokoknya banting tulang mengejar harta. Tapi melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang kemudian begini begitu supaya terlihat cantik, tapi melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Dunia itu kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang atasnya, innamal hayatud dunya la'ibuh, kata Allah. Dunia itu cuma permainan. Walahu, kesia-siaan. Wazina, dan perhiasan. Watakatsrum bainakum watakatsrum fil amwali wal aulad. Watafakhurum fil innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad, kata Allah. Dan saling berlomba-lomba, saling berbanyak-banyak dalam apa? Dalam harta, kecantikan, anak, kepemilikan dan sebagainya. Itu dunia dijadikan seperti itu. Itu godaannya supaya apa? Supaya kita lalai dari mengingati Allah, supaya kita lalai bahwa ada tujuan hidup yang sebenarnya. Berarti kalau gitu ya udah tuh nggak usah nyari uang. Enggak begitu. Kita mencari rezeki tapi harus karena Allah, bukan yang membuat lalai. Kita menjaga kesehatan harus karena Allah, bukan yang membuat lalai. Nah, tapi setan dia akan terus masuk mencari, mengincar bagian mana dari kita yang paling mudah diobok-obok. Bahkan hal sesederhana makanan. Kita sekarang bulan puasa, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Apa salah satu cara setan berkenaan tentang makanan? Salah satu jalan masuknya syaitan adalah perut yang kekenyangan. Pernah dengar? Ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh setan, diliatin makanan-makanan tuh pas kita lagi nungguin azan, pokoknya semuanya dikasih lihat tuh enak semuanya. Lapar mata, akhirnya sibuk makan. Sampai akhirnya datang sholat isya, sholat tarawih, apa yang terjadi? Wah, mudah ngantuk. Padahal ayatnya jelas 10 washrobu wala tusrifu. Makan, minum jangan berlebihan. Itu sederhana kan? Sederhana. Ya. Ketika kita kemudian mau perkara yang besar misalnya terhadap dunia,
perkara harta misalnya. Ada jalan yang halal, ada jalan yang haram. Setan akan mengajakkan kepada jalan yang haram tadi. Dalam bermedsos, medsos itu bagus atau enggak? Tergantung dipakai apa. Ya. Kalau setan kemudian memasukkan kita di sana tadi, maka kemudian ketika ada yang posting sesuatu dibisikin. Tuh lihat tuh, dia udah bisa gini. Kamu kapan? Kamu gimana? Nah itu bisa macam-macam. Dia bisikin iri hati, dia bisikin hasad. Mulai muncul pikiran, kenapa ya dia yang nikah duluan? Kenapa ya dia kemudian suaminya lebih ganteng? Kenapa ya dia bisa kuliah lagi? Perasaan dulu kuliahnya mah males-malesan. Kenapa ya dia gini? Kenapa ya dia gitu? Banyak was-was. Jadi itu salah satu tantangan dari syaitan menjadikan apa? Supaya kita fokus kepada dunia. Itu baru tantangan yang tentang dunia dan setan ya. Belum tantangan berikutnya. Boleh berikutnya lagi? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di Quran surah Al-Ankabut ayat kedua, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Kita nih ngaku mau jadi orang yang beriman, ngaku bahwa kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menguji kita. Seberapa benar keimanan kita, seberapa benar kita yakin sama Allah. Dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, kita ditanya, yakin gak kalau Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang? Yakin atau teh, saya teh baru nikah, saya teh baru dapat naik gaji, dagangan saya teh laku, saya baru begini, saya baru begitu. Yakin Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi begitu kemudian sedang diuji dengan kesempitan, masih yakin gak Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Masih yakin gak kalau Allah adalah Al-Alim Al-Hakim, Maha mengetahui, Maha bijaksana? Masih yakin gak kalau Allah adalah Rob yang Maha memelihara dan Maha menjaga kita? Ya. Kalau kehidupan kita baik-baik saja, boleh jadi kita yakinnya bukan karena kemudian yakin sama Allah ya. Yakin karena ada di hadapan kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa di Quran surah Al-Fajr 15-16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, kata Allah. Maka adapun manusia, ada yang mengira, ada yang rasa, ada yang nyangkanya kalau lagi dilapangkan rezekinya, Allah tuh sedang memuliakan dia. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun manusia ini, ada yang menyangka, ada yang mengira kalau Allah lagi sempitkan rezekinya, maka Allah sedang menghinakan dia. Kanlah, enggak begitu, kata Allah. Bukan begitu logikanya. Jadi jangan jadikan ujian-ujian tersebut sebagai tolak ukur kemuliaan. Jadi ngecek kemuliaannya gimana teh? Bagaimana respon kita? Sehingga yang terpenting bukan jenis ujiannya, yang terpenting adalah respon kita dalam menghadapinya. Setiap dari kita pasti akan diuji. Nggak ada yang bisa lari dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, walina bluwannakum bisyai'in minal khauf, kata Allah. Dan kami pasti akan menguji kamu. Dengan apa? Dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan jiwa, sedikit kekurangan buah-buahan. Kekurangan buah-buahan itu apa? Kekurangan hasil. Udah berusaha, susah payah, ya jungkir balik, ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Itu pun bagian dari ujian. Percaya gak kalau itu hasil yang terbaik dari Allah? Terhadap masa depan apalagi di generasi kita, teteh milenial, adik-adik Gen Z di depan, ya banyak banget ya berita macam-macam tentang dunia ini, yang perang, yang ekonomi, yang bencana, yang masalah sosial, yang isu KDRT, isu ini, isu itu dan sebagainya. Jadi banyak muncul ketakutan. Sampai ada yang nanya, teh gimana ya kalau nanti aku diselingkuhin? Teteh nanya, udah nikah? Belum. Udah ada calonnya? Belum. Proses aja belum. Udah mikir takut gimana kalau diselingkuhin. Yang punya anak, aduh gimana ya nanti biaya pendidikan anak.
Anaknya umur berapa? 1 bulan. Mikirin biaya pendidikan anak 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, dan seterusnya. Iya, soalnya kan ekonomi begini begitu. Kita memang harus peduli dengan masalah. Kita harus ngikutin berita ini, kita ngikutin berita Palestina, kita ngikutin berita Israel dan Amerika yang menyerang Iran. Kita ngikutin berita bencana, kita ngikutin berita tentang ekonomi dan sebagainya. Tapi tawakal harus kepada Allah. Kenapa? Allah itu adalah Rabb kita. Kalau kita ragu terhadap masa depan, apa yang harusnya kita pikirkan? Kita ini manusia yang punya Tuhan apa enggak? Coba pikirin. Kalau kita takut sama masa depan, kita coba pikirin, kita ini manusia yang punya Tuhan atau enggak? Kalau kita ngerasa kita manusia yang punya Tuhan, Tuhan yang kayak gimana? Tuhan kita itu yang kayak gimana sih? Apakah Tuhan kita yang kemudian ngantuk? Aduh, ngantuk, lupa ngurusin si fulanah? Kan enggak. Allah itu apa? Allah itu maha hidup. Allah nggak pernah tidur. Allah maha kuasa. Allah kasih sayangnya selalu cukup. Allah tidak akan mungkin luput ngurusin kita. Jadi, ketika kita meragukan masa depan kita nanti kayak gimana, yang kita ingat, oh iya, aku kan punya Allah. Allah ini maha memelihara, maha menjaga. Berarti Allah lah yang akan memastikan aku akan baik-baik saja. Masya Allah. Ya. Dan bukan hanya itu saja, kadang-kadang ujian itu datang dari orang lain. Orang yang merendahkan kita. Orang yang ngomongin kita di belakang. Orang yang menghujat kita. Orang yang membanding-bandingkan kita. Orang yang tidak mengapresiasi kita. Yang mau kita udah berubah kayak gimana pun, buat dia tuh seakan-akan I am never enough. Kayaknya kita gak pernah cukup. Lo maunya apa sih? Gue harus gimana lagi sih? Boleh jadi itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, untuk menguji sebetulnya kita ini mencari validasi manusia atau mencari validasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahnya, ketika kita diuji sama manusia, kita ingat bahwa yang akan menghakimi kita di hari akhirat nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita juga yang mengaruniakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kemudian sekian banyak orang merendahkan kita, sekian banyak orang menggibahi kita, ngomongin kita di belakang, rezeki kita akan berkurang enggak? Enggak. Bahkan boleh jadi bertambah. Bertambah apa? Dengan kesabaran kita, Allah tambahkan rezekinya. Kenapa? Kalau sabar dan syukur, Allah tambahkan. Boleh jadi pahalanya nambah. Kenapa? Pahala kesabaran kita ridha terhadap segala ketetapannya. Sehingga akhirnya kita berpikir bahwa, oh iya, kalau gitu ngapain saya nyari validasi manusia? Validasi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih penting dari semuanya. Kenapa? Karena akan ada masa di suatu hari nanti di mana segala yang kita kenakan sekarang akan lenyap. Rumah kita nggak bisa kita bawa, harta tabungan kita nggak bisa kita bawa. Kita pulang ke alam kubur dalam keadaan bermodalkan amal solih dan jariah kita. Kapan waktunya? Dekat. Itu aja jawabannya. Dekat. Dekatnya kapan? Nggak tahu kapan. Mungkin seminggu lagi, mungkin 1 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, Allahu a'lam. Tapi pasti gak kematian itu? Pasti. Coba sekarang kita pikirin aja. Adakah di antara kita yang bisa menjamin bahwa besok kita masih hidup? Kalau kita nggak bisa menjamin besok masih hidup atau enggak, adakah di antara kita yang kalau kita wafat hari ini, kita yakin pasti saya masuk surga? Maka kemudian masuk rasa takut di dalam hati kita. Kenapa? Alam kubur adalah alam yang panjang. Bagi siapa? Orang-orang kafir, musyrik, munafik, fasik, para pendosa yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang calon penghuni neraka, maka mereka berada di alam kubur sampai dengan hari kiamat datang dalam keadaan disiksa. Jadi kalau 1000 tahun di alam kubur berarti 1000 tahun disiksa.
Kalau 1 juta tahun di alam kubur berarti 1 juta tahun disiksa. Belum lagi di padang mahsyar, 1 hari setara dengan 50.000 tahun. Dan itu dalam keadaan tersiksa. Padang mahsyar trailernya, alam kubur teasernya. Mainnya di neraka nanti bagi mereka, jangan kita. Tapi bagi orang-orang beriman, alam kuburnya dipersingkat oleh Allah. Dipan bak dari surga. Kuburnya dilapangkan bak taman surga. Wanginya adalah wangi dari tiupan angin dari surga. Hadisnya sahih. Tinggal kita pilih mau yang kubur yang tadi, yang disiksa sampai hari kiamat, atau yang tadi dilapangkan, dikasih taman surga dan sebagainya, dan dipersingkat waktunya. Kenapa dipersingkat waktunya? Dalam salah satu hadis sahih, Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang merindukan pertemuan dengan Allah, maka Allah pun merindukan pertemuan dengannya. Jadi dipersingkat waktunya. Dan di padang mahsyar, kalau yang tadi 1 hari setara 50.000 tahun, bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang taat, bagi calon-calon penghuni surga, bagi mereka yang bertaubat, berapa lama? Ada yang setara dari zuhur ke asar, sahih hadisnya. Ada yang setara dari mulai kayak waktu mau maghrib sampai benar-benar maghrib. Waktu mau maghrib tuh pas langit mulai berubah, mulai kelihatan kayak langit berubah. Udah mau maghrib, yang lagi belanja tajil segera pulang, sampai betul-betul azan. Nah, sesingkat itu. Hadisnya sahih. Jadi yang mana yang benar? Yang zuhur ke asar atau dari waktu mau maghrib sampai betul-betul maghrib? Dua-duanya benar. Yang membedakan apa? Amal solihnya. Dan itu mudah bagi Allah. Sebagaimana melalui sirat. Sirat itu sejauh apa? Tergantung. Ada orang yang melalui sirat beribu-ribu tahun jatuh juga ke neraka. Ada orang yang melalui sirat 3.000 tahun merangkak-rangkak, nyangkut-nyangkut, susah payah dan seterusnya. Tapi ada yang melalui sirat seperti kecepatan kuda. Ada yang melalui sirat dengan kecepatan kilat. Ada yang melalui sirat tahu ya, jembatan yang ada menuju surga itu ya. Ada yang melalui sirat dengan kecepatan cahaya. Dan ada yang melalui sirat dengan kecepatan apa? Sekedip mata saja. Kebayang ya? 1 kedip nyampe. Teteh sekarang mau ke Jakarta aja nggak bisa 1 kedip. Mau wush udah secepat itu nggak bisa 1 kedip. Ini sirat yang jaraknya panjang tadi 1 kedip udah nyampe. Pilihannya ada di mana? Pilihannya ada di kita. Kita mau nggak, sanggup nggak menghadapi ujian-ujian tadi, ujian keimanan? Sehingga ketika tadi ada orang-orang yang tadi masih gak kita peduliin. Enggak, kenapa? Ada urusan yang lebih besar yang harus kita urus. Ketika hati kita disibukkan dengan perkara yang besar, kita gak akan punya waktu untuk ngurusin yang remeh-temeh. Kenapa? Manusia itu hanya punya 1 rongga hati, solihah. Manusia hanya punya 1 rongga hati. Kalau kita penuhi dengan Allah, dia gak punya ruang untuk selain Allah. Tapi kalau kita isi dengan selain Allah, sulit bagi kita untuk memasukkan Allah di sana. Boleh slide berikutnya? Dengan tantangan ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus betul-betul paham tentang bagaimana menjalani kehidupan. Allah SWT menyampaikan di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antaramu beberapa derajat. Dengan ilmu, maka kita akan tahu gimana cara sholat yang benar. Dengan ilmu, kita akan tahu gimana jadi istri yang baik. Dengan ilmu, kita akan tahu gimana cara mendidik anak yang baik. Dan dengan ilmu, kita akan tahu bagaimana cara menjalankan kehidupan dengan baik. Termasuk juga dengan akal yang dikaruniakan oleh Allah SWT, kita memberikan kapasitas dari sebagian akal kita untuk menuntut ilmu apa yang dibutuhkan di masyarakat. Sehingga kita menuntut ilmu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ini yang akan menjadikan kita berharga di sisi Allah. Kenapa Allah telah menetapkan, Allah memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu.
Menuntut ilmu bukan hanya ketika kita kuliah, sudah lulus pun kita terus mau menuntut ilmu. Belajar apa? Cari apa yang kemudian dibutuhkan di masyarakat, pelajari yang sesuai kemampuan kita. Dan juga kita belajar bagaimana menjadi muslim yang baik. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah tidak ada ilah yang layak disembah kecuali Allah. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kita mempelajari betul-betul Allah itu siapa? Kalau kita tidak memanai Allah itu siapa, gimana cara kita mau menavigasi kehidupan kita yang Allah lah yang menciptakan kehidupan itu? Kapan terakhir kali kita mengkaji tentang Asmaul Husna? Satu-satu asma Allah kita coba kaji. Apa sih Al-Ghafir? Apa itu Al-Ghafur? Apa itu Al-Ghaffar? Apa itu Al-Wadud? Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Satu demi satu kita pelajari tentang Allah, maka satu demi satu bagian-bagian hati kita akan terbuka untuk mencintai Allah. Kan orang dulu suka bilang, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf. Kalau kita ingin mencintai Allah, maka kenalilah Allah. Boleh slide berikutnya? Ini waktu Teteh udah habis. Yang kedua, ambil jalan-jalan zikrullah supaya kita bisa tetap menjaga, lepas dari validasi manusia, hati kita harus terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah itu ada 4 jalannya. Ya. Kenapa zikrullah? Karena Allah menyampaikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati itu akan itminan, akan tenang, akan tentram. Mau diomongin orang kayak gimana, kita tenang aja. Mau kita direndahkan orang seperti apa, kita tenang aja. Zikrullahnya gimana? Yang pertama adalah sholat. Sholat itu adalah akbar zikr. Kok apa-apa sholat, apa-apa sholat, apa-apa sholat? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kita bilang kita mau sabar, Allah kasih tahu sholat gih. Pertanyaannya, kita udah sholat belum? Udah aja teh, sholat 5 waktu mah dikerjain. Sholatnya sholat gimana dulu? Sholatnya khusyuk enggak? Bacaannya paham enggak? Dirasain benar-benar enggak? Kalau sholatnya dalam keadaan lalai, maka dia belum bisa menghasilkan yang kita harapkan, yakni kesabaran ini tadi. Kalau sholatnya masih abai, wajar kalau kemudian kerasanya jadi kayak gerakan biasa. Jadi jangan dulu mencecup, saya udah sholat, saya nggak sabar-sabar. Coba kita cek kapan terakhir kali belajar tentang keutamaan sholat. Karena ketika Allah sampaikan wasta'inu bisabri wassalah, ini bukan perkataan manusia. Allah yang sudah menjanjikan pertolongan akan datang, sabar akan datang dengan sholat yang baik. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sungguh sholat itu berat kecuali bagi hamba yang khusyuk. Yang khusyuk ini yang kayak gimana? Alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ada di ayat berikutnya, yakni mereka yang yakin dengan sepenuh kesungguhan mereka akan kembali kepada Allah dan hanya kepada Allah mereka akan kembali. Gimana caranya untuk khusyuk? Ada di Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mohon maaf kalau nanti nggak suka ya. Allah menyampaikan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah, menanglah, berbahagialah mereka para mukmin. Siapa nih para mukmin? Alladzina hum 'anis sholatihim khashi'un, kata Allah. Yakni mereka yang sholatnya itu khusyuk. Gimana cara yang khusyuk? Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu, kita cek ini karena Allah. Tapi mohon maaf kalau contoh-contohnya akhirnya banyak banget yang memang relatable dengan kehidupan kita, karena itu tadi setan maunya menjerumuskan kita. Setiap kali kita melakukan sesuatu, kita tanyakan ini karena Allah enggak? Karena apa yang kita lakukan di luar waktu sholat akan mempengaruhi kita pada saat sholat.
Kita mau belajar bismillah, belajar karena Allah. Bisa? Bisa. Kita buka Al-Quran, bismillah, saya mau membaca Al-Quran karena Allah. Bisa? Bisa. Tapi kalau kita mau tiktokan, ngedance tiktok karena Allah, bismillah, kita tiktokan dulu. Mau buka drakor, bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, episode 1. Maka ini akan memfilter kita. Hati kita yang di luar waktu sholat mengingati Allah akan membantu kita untuk khusyuk pada saat kita sholat di hadapan Allah. Yang pertama sholat, yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah janjikan di Quran surah Yunus ayat 57 merupakan syifa, obat, penyembuh, penawar. Disakitin sama orang, hatinya luka, sembuhkan dengan Al-Quran. Dijahatin sama orang, hatinya kecewa, sembuhkan dengan Al-Quran. Ada luka di masa lampau, entah dari orang tua, entah dari apa, sembuhkan dengan Al-Quran. Rasa takut terhadap masa depan, sembuhkan dengan Al-Quran. Penyakit hati, iri hati, dengki, sombong, sum'ah, ujub, buruk sangka, sembuhkan dengan Al-Quran. Allah SWT sudah sampaikan Al-Quran adalah syifa. By default dia menyembuhkan. Saya udah baca Al-Quran kok setiap hari. Bacanya gimana dulu? Alif lam dalikal kita bulara wafi. Udah lima takib berapa halaman lagi ya? Ngajar hatamat gini. Ramadan harus hatam. Padahal Al-Quran harusnya gimana? Waraddilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ketika kita membaca Al-Quran, targetnya apa? Build your relationship to Allah. Kita membangun hubungan kita bersama Allah. Itu baru membaca. Jangan hanya dibaca, tapi dipelajari. Baca artinya. Pelajari tafsirnya. Ini kan surat cinta dari Allah untuk kita, karena Allah sayang sama kita. Sekarang gini, kalau ada WA dari teman, ngirimin panjang banget. Terus kita nggak baca-baca, dan begitu kita jawab setelah dia nulis cinta panjang-panjang, kita bilang, ya thank you, oke. Ya, Allah SWT ngasih ke kita surat cinta. Kapan mau kita buka suratnya? Kapan mau kita ulang-ulang? Kapan mau kita pelajari isinya? Dan bukan hanya dipelajari, tapi Al-Quran juga ditadabburi. Apa itu tadabburi? Direnungkan. Kata Allah di dalam Al-Quran, afala tatadabbarun. Apakah kamu tidak merenungkan? Dan ini bagian yang penting. Kenapa? Ketika dalam proses tadabbur kita merenungkan isi Al-Quran yang merefleksikan itu kepada kebutuhan diri kita. Tafsir Al-Quran secara umum, tapi merenungkan Al-Quran, tadabbur Al-Quran adalah secara khusus tentang kita. Tapi saya kurang ilmu teh. Saya bukan dari background agama. Inilah bedanya Al-Quran dengan ilmu yang lain. Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia. Yang kata Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah dijadikan Al-Quran itu mudah. Bukan kata teteh, kata Allah. Di Quran surah Al-Qamar 4 kali diulang-ulang. Sungguh Al-Quran itu sudah dijadikan mudah. Mudah untuk diambil nasihatnya. Mudah untuk menenangkan hati kita. Mudah untuk memberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah untuk diambil peringatannya. Mudah untuk diambil nasihatnya. Lalu Allah lanjutkan, fahal mim muddakir. Maka adakah yang mau ngambil peringatan ini? Ada nggak yang mau ngambil surat cinta ini? Ada yang mau yang ngambil nasihat ini? Dan bahasa fahal mim muddakir adalah bahasa rayuan, bukan ajakan. Kalau ajakan tuh misal nih, Teh Kori, saya ajakin Teh Kori yang di belakang, maaf ya, random yang saya lihat aja. Teh Kori makan yuk, buka bareng kita, itu ajakan. Ya. Tapi kalau rayuan saya bilang, Teh Kori, ayo tuh yuk kita buka bareng. Nanti saya ada yang traktir, nanti saya ajakin Teh Vina juga, kita buka bareng sama-sama. Nanti kemudian terserah mau pesan apa aja, itu rayuan. Allah SWT menyampaikan fahal mim muddakir itu dengan bahasa rayuan. Di mana Allah SWT sampaikan, wahai hamba-hambaku nih, Al-Quran nih,
Ini yang kamu butuhkan dalam hidup kamu. Ini yang akan menyembuhkan hati kamu. Ini yang akan menenangkan bagi kamu. Dan aku jadikan mudah. Yuk, siapa yang mau ngambil? Ambillah, ambillah. Lalu si manusia ini, enggak, dia buka-buka Al-Quran. Kalaupun dia buka sebentar, dia abaikan lagi. Maka Al-Quran menjadi mukjizat yang bahkan orang yang tidak memiliki ilmu agama sekalipun, dia bisa tersentuh dengan Al-Quran. Mu'alaf. Berapa banyak para mu'alaf yang dia kemudian tersentuh dengan Islam karena Al-Quran sebelum dia belajar tafsir Quran. Om Teteh salah satunya. Kan Ibu Teteh Katolik ya, memang Chinese, satu keluarga besar. Dan Om Teteh ketika masuk Islam itu awal mulanya dengan apa? Belajar Al-Quran sendiri. Al-Quran itu dibaca artinya, direnungkan artinya, dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Kok bisa ya menyentuh hati? Bisa, karena Al-Quran bukan sekedar kitab biasa, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan meragukan hati kita untuk tidak bisa tadabbur. Ya udah Teh, kalau gitu mendingan mana? Mendingan saya banyakin baca untuk khatam, atau kemudian bacanya dikurangi supaya bisa tadabbur? Pertanyaannya kita ganti. Emang apa yang menghalangi kita untuk tidak bisa membaca, mempelajari, dan mentadabburi? Kesibukan apa yang terlalu menyibukkan kita sehingga kita tidak bisa meluangkan waktu untuk membaca, mempelajari, dan mentadabburi? Mau 1 juz sehari? Cukup alokasikan waktu 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit. 1 juz insya Allah selesai. Mau membaca artinya, alokasikan lagi, tambahkan lagi 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Insya Allah selesai. Mau tadabbur, renungkan Al-Quran. Gak harus 3 jam duduk di masjid. Ba'da waktu sahur, duduk aja sebentar. Pilih ayat yang paling berkesan bagi kita. Duduk, renungkan. Allah yang memberikan petunjuk itu kepada hamba-hambanya. Ya, kita mengkaji tafsir, iya. Tapi tadabbur beda dengan mempelajari tafsir. Maka semuanya mau kita lakukan. Karena selama ini yang menghalangi kita dengan Al-Quran bukan karena kurangnya waktu, tapi banyaknya distraksi. Bukan tentang manajemen waktu, tapi manajemen hawa nafsu. Sejauh mana kita ingin punya kehidupan yang baik, dekatilah Al-Quran. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi ya, hanya dengan zikrullah hati menjadi tenang dan tentram. Maka perbanyaklah zikrullah dalam aktivitas kita. Yang mengatakan bahwa iya nih hidup susah banget, mau begini mau begitu, tanya dulu, zikirnya udah dilakukan belum? Kalau zikrullahnya belum dilakukan, ya wajar kalau kemudian hatinya nggak tenang, hatinya nggak tentram.